Halo Tribuners, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini. Isi Sabtu 15 November 2025, di mana selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Irwasda Polda Maluku Kombes Pol Hutagaul diduga langgar kode etik profesi Polri, 3 kasus berat. Inspektur Pengawasan Daerah atau Irwasda Polda Maluku, Kombes Pol Martin Luther Hutagaul, tengah menjadi sorotan tajam setelah diduga kuat melakukan serangkaian pelanggaran berat terhadap kode etik profesi Polri. Dugaan pelanggaran ini mencakup penerimaan uang suap terkait penanganan perkara, janji kelulusan seleksi bintara, hingga ancaman mutasi jabatan. Menyikapi dugaan serius ini, Biro Waprov Divisi Propam Polri langsung bergerak cepat dengan menggelar audit investigasi intensif di lingkungan Polda Maluku. Langkah ini merujuk pada surat perintah Kapolri nomor Sprint garing 3449 garing 11 garing was titik 2.4 garing 2025 yang dikeluarkan pada tanggal 6 November 2025. Berdasarkan informasi yang diterima tribunambon.com, setidaknya ada 3 poin pelanggaran mencolok yang diduga dilakukan oleh Kombes Pol Martin Luther Hutagaul yang berpotensi merusak citra Korps Bayangkara. Suap penangguhan penahanan, Kombes Pol Hutagaul diduga menerima sejumlah uang untuk memuluskan penangguhan penahanan tersangka atas nama Buhari Muslim yang tersangkut perkara di Polres Buru. Kemudian jual beli kelulusan Bintara. Ia juga diduga menerima sejumlah uang dengan iming-iming menjanjikan kelulusan kepada peserta seleksi Bintara tahun anggaran 2025 berinisial GS. Pemberasan dana operasi. Hutagaul dituding meminta sejumlah uang dari dana operasi Mantap Praja atau OMP Polresta Ambon disertai ancaman akan mengusulkan mutasi jabatan Kapolresta Ambon jika permintaan tersebut tidak dipenuhi. Sebagai tindak lanjut dari audit investigasi tersebut, anggota Divpropam Polri telah melakukan pemeriksaan intensif terhadap 3 anggota kepolisian yang berstatus sebagai saksi kunci pada Senin 10 November 2025. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memperkuat bukti-bukti atas dugaan pelanggaran kode etik yang melibatkan perwira menengah tersebut. Hingga berita ini ditayangkan, upaya konfirmasi terhadap pihak-pihak terkait belum membuahkan hasil. Irwasda Polda Maluku Kombes Pol Martin Luther Hutagaul yang dihubungi saat tribunambon.com Tribunambon.com Jumat 14 November 2025 memilih untuk enggan berkomentar mengenai tuduhan-tuduhan yang diarahkan kepadanya. Sama halnya Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rositah Umasugi yang juga diupayakan untuk dikonfirmasi belum memberikan jawaban resmi terkait langkah-langkah yang diambil Polda Maluku seiring berlangsungnya audit investigasi dari Propam Polri. Kasus dugaan pelanggaran kode etik ini menjadi ujian berat bagi komitmen Polri dalam membersihkan institusi dari praktik-praktik koruptif dan penyalahgunaan wewenang, terutama di tingkat perwira tinggi yang seharusnya menjadi pengawas internal. Publik kini menantikan transparansi dan ketegasan hasil dari audit investigasi Biro Waprov Divpropam Polri.
Irwasda Polda Maluku Kombes Huta Gaul diduga terima uang untuk loloskan peserta seleksi Bintara 2025. Skandal serius menerpa internal kepolisian daerah Maluku. Inspektur Pengawasan Daerah atau Irwasda, Kombes Pol Martin Luther Huta Gaul, diduga kuat terlibat dalam praktik jual beli kelulusan seleksi Bintara Polri, mencederai prinsip rekrutmen yang bersih dan transparan. Sorotan tertuju pada dugaan bahwa Kombes Huta Gaul menerima sejumlah uang pelicin dengan menjanjikan kelulusan seorang peserta seleksi Bintara tahun anggaran 2025 berinisial GS. Meski belum diketahui berapa nominal yang diterima dalam dugaan suap tersebut, dugaan pelanggaran kode etik profesi Polri ini kini ditangani serius. Biro Waprov Divisi Propam Polri telah turun tangan dan menggelar audit investigasi di Mapolda Maluku untuk mendalami kasus ini. Pelaksanaan audit investigasi tersebut didasarkan pada rujukan Surat Perintah Kapolri nomor Sprint garing 3449 garing 11 angka Romawi garing WAS titik 2.4 garing 2025 yang dikeluarkan pada 6 November 2025. Berdasarkan informasi yang diterima tribunambon.com, skandal suap kelulusan Bintara ini diduga hanya puncak gunung es. Kombes Pol Martin Luther Huta Gaul disinyalir terseret dalam 2 pelanggaran berat lainnya, yaitu suap perkara. Diduga menerima sejumlah uang untuk membantu penangguhan penahanan tersangka atas nama Buhari Muslim terkait perkara yang ditangani Polres Puru, ancaman dan uang operasi. Diduga meminta sejumlah uang dari dana operasi Mantap Raja atau OMP Polresta Ambon yang disertai dengan ancaman akan mengusulkan mutasi jabatan Kapolresta Ambon jika permintaan tak dipenuhi. Tim dari Divpropam Polri bergerak cepat. Pada Senin 10 November 2025, dilaporkan telah dilakukan pemeriksaan intensif terhadap 3 anggota kepolisian yang berstatus sebagai saksi atas 3 dugaan pelanggaran tersebut. Sementara itu, pihak-pihak yang dituduh dan berwenang di Polda Maluku terkesan menutup diri. Irwasda Polda Maluku Kombes Pol Martin Luther Huta Gaul saat dihubungi tribunambon.com untuk dimintai konfirmasi terkait dugaan skandal yang menyeret namanya, memilih untuk enggan berkomentar. Sikap serupa ditunjukkan oleh Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rositah Umasugi. Hingga berita ini diturunkan, Tribuners supaya konfirmasi tribunambon.com belum mendapatkan jawaban resmi dari pihak Humas Polda. Publik kini menantikan ketegasan dan transparansi Mabes Polri dalam mengusut tuntas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh seorang perwira pengawas internal, terutama terkait praktik dugaan suap dalam seleksi penerimaan anggota Polri.
Informasi lainnya, Tribuners, penemuan sesosok jenazah di tepi pantai Negeri Sepa gegerkan warga. Penemuan sesosok jenazah di tepi pantai Negeri Sepa, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, menggegerkan warga. Penemuan ini sontak menyedot perhatian warga. Mereka berbondong-bondong datang ke lokasi untuk melihat langsung proses evakuasi korban di pantai Tuhialo, Negeri Sepa, Jumat 14 November 2025. Kapolsek Amahai Ibda PJ Sopacua Peru saat dikonfirmasi membenarkan penemuan jasad tersebut. Ia mengungkapkan bahwa korban diketahui bernama Lasamahua alias Ompo, warga dusun Yalahatan, negeri Tamilau. Menurut keterangan Kapolsek, korban diketahui memiliki riwayat gangguan jiwa. Sementara itu, menurut keterangan saksi pertama, Haidar Amahoru, 15 tahun, ia melihat jasad korban di tepi pantai. Ia menceritakan bahwa dirinya bersama beberapa teman sedang dalam perjalanan untuk mencari kelapa muda. Saat melintas di area pantai, mereka dikejutkan oleh sosok tubuh yang mengambang di atas permukaan air. Melihat kondisi tersebut, Haidar dan rekannya langsung menarik jasad itu ke tempat yang lebih kering memakai pakaian milik Haidar. Sementara dua teman lainnya segera lari ke kampung untuk memberitahukan warga. Hingga berita ini diterbitkan, polisi masih menunggu hasil otopsi dari RSUD Masohi untuk memastikan apakah korban meninggal akibat tenggelam atau terdapat unsur lain. Pihak keluarga juga telah bersama-sama tengah menuju rumah sakit. Ada keluarga sama keluarga ke atas telepon kyo tanya-tanya. Kan nanti di situ uang ada udah jatuh di akam. Oh, Bapak perlu minggir dulu. Berapa belas nih? Silakan. 14. Armada rusak dan BBM minim buat pengangkutan sampah di Masohi jadi 2 hari sekali. Rupanya pengangkutan sampah yang dilakukan 2 hari sekali di Kota Masohi oleh Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Maluku Tengah
akibat dari beberapa masalah urgent, antara lain rusaknya 3 armada pengangkut sampah dan keterbatasan pasokan bahan bakar minyak atau BBM. Kepada tribunamo.com, Jumat 14 November 2025, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Hengki Tomasoa mengatakan, dari 14 armada yang dimiliki DLH, 2-3 mengalami kerusakan. Kata Kadis, kerusakan yang terjadi sedang dalam perbaikan. Ia khawatir jika dipaksakan penggunaan maka akan berakibat fatal. Soal proses perbaikan, Kadis juga menyebut bahwa ada tunggakan lain sehingga pihaknya tidak bisa berbuat lebih untuk perbaikan. Selain itu, Kadis membenarkan bahwa beberapa pekan belakangan ini, petugasnya mengangkut sampah 2 hari sekali karena terkendala BBM. Walau begitu, pihaknya berkomitmen untuk bekerja secara maksimal untuk penyelesaian masalah lingkungan dan meminta dukungan masyarakat untuk menjaga kebersihan dan peka agar bisa mengolah sampah rumah tangga. Ya, untuk armada kita informasikan ada 14 ya. Sayangnya dari 14 itu ada yang rusak dan saat ini Ketum sedang buat efisiensi. Jadi antara armada yang rusak kita pending dulu untuk diperbaiki. Sedangkan yang armada yang baik yaitu yang Ketum berusaha untuk pelayanan. Yang pasti ada perbaikan-perbaikan yang harus Ketum tangani. Sebab jangan sampai akan jalan lalu menimbulkan kecelakaan di jalan kan yang dipersalahkan beta. Nah, mungkin begitu. Jadi armadanya ada 14 buah dan semuanya memang kondisinya ada baik tapi tidak baik-baik amat. Bisa hari ini ban pecah, bisa besok yang lain lagi. Dan ketika itu terjadi, dari dinas tidak bisa mengambil kebijakan. Sebab ada banyak tunggakan dalam tanda petik yang harus diselesaikan oleh dinas yang sampai sekarang belum dibayarkan ke pihak itu. Untuk beberapa minggu terakhir ya, itu sudah 2 hari sekali. Karena beta terkendala di BBM. Sampai dengan Desember, ya mudah-mudahan BBM-nya terpenuhi. BBM jenis apa itu, Pak? Baik solar maupun pertalite. Ambil dekat sampai siapa tuh? Ambil itu juga ada masalah. Sampah plastik, tempres dan ini. Ina Marina. Oh ya, ambil itu fokus di Ina Marina. Dari Maluku Tengah kita ke SBT Tribuners, peringati HKN ke-61, 250 warga padati pemeriksaan kesehatan gratis di Puskesmas Air Kasar.
Sebanyak 250 warga padati kegiatan pengobatan gratis yang digelar Puskesmas Air Kasar, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram bagian Timur atau SBT, Jumat 14 November 2025. Antusiasme itu menunjukkan besarnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar, terutama bagi mereka yang tinggal di wilayah terpencil. Kegiatan yang digelar untuk memperingati Hari Kesehatan Nasional atau HKN ke-61 itu didanai langsung oleh Dinas Kesehatan Provinsi Maluku. Kepala Puskesmas Air Kasar, Julaiha Sehwaki, mengatakan pemeriksaan gratis yang digelar itu bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan memberikan akses pelayanan kesehatan gratis secara langsung. Untuk memberikan rasa aman dalam pelayanan, sebanyak 20 tenaga kesehatan diterjunkan untuk mendukung jalannya kegiatan, mulai dari dokter umum hingga tenaga teknis puskesmas lainnya. Alur pelayanan dibuat tertib, warga yang datang lebih dulu melakukan pendaftaran, kemudian menjalani screening awal. Setelah itu, pasien diperiksa oleh dokter umum sebelum diarahkan ke dokter spesialis sesuai keluhan masing-masing. Ia memastikan kegiatan ini melayani seluruh kelompok, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, ibu hamil, hingga lansia. Julaiha berharap kegiatan tersebut dapat memberi dampak jangka panjang bagi kualitas kesehatan masyarakat Tutuk Tolu. Tapi tidak ada yang pilih. Seringannya sekarang masih berair nak. Sering, tapi sekarang tidak lagi berair. Berapa bebe? Tuan Imran ada? Ada kayu. Salbia Rumalutur. Ibu Salbia Rumalutur, spesialis penyakit dalam. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Pawai Ta'aruf semarakan pembukaan STQ 4 Bula, 10 desa wajib ikut. Bula resmi membuka rangkaian seleksi Tilawatil Quran atau STQ keempat tahun 2025. Pembukaan yang ditandai dengan gelaran Pawai Ta'aruf itu dipusatkan di Masjid Raya Al-Ikhwan Bula, Jumat 14 November 2025. Pantauan tribunambon.com di lokasi kegiatan tersebut berlangsung meriah dan mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Antusiasme warga terlihat sepanjang rute pawai yang menjadi penanda dibukanya kegiatan keagamaan terbesar tingkat kecamatan itu. STQ tahun ini mengusung tema Bersatu, Berbudi Luhur bersama Al-Quran yang mencerminkan semangat persatuan, kebersamaan, serta upaya memperkuat nilai-nilai Qurani dalam kehidupan masyarakat. Dalam sambutannya, Fitria Kilbaren selaku Camat Pula menegaskan bahwa Pawai Ta'aruf merupakan bentuk syiar Islam yang mempererat silaturahmi dan menumbuhkan semangat kebersamaan di tengah masyarakat. Dirinya memastikan seluruh desa di Kecamatan Bula diwajibkan turut serta dalam perhelatan keagamaan tersebut. Selain partisipasi penuh dari seluruh desa,
Panitia juga menyiapkan 9 mata lomba yang akan dipertandingkan dalam STQ tahun ini. Namun rincian perlombaan belum diungkap secara detail. Dalam kesempatan itu dirinya turut memberikan apresiasi kepada seluruh kafilah, panitia, serta unsur TNI Polri yang turut menyukseskan kegiatan tersebut. Tidak hanya dihadiri pejabat, pawai ini juga diikuti oleh barisan peserta dengan formasi lengkap dari berbagai unsur pemerintahan, pendidikan, dan organisasi keagamaan. Menjaga kebersihan di lingkungan masjid. Mungkin mengingat waktu, langsung saja dengan membacakan Bismillahirrohmanirrohim. Oke. Di sini kami kepada Japal pada tanggal 2 di Kepulauan Jajaran dan tanggal 2 Pak Kapolsek dan Kampus Kampus Polri. Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.